Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk mempresentasikan uji kompetensi skema digital marketing. Tak kenal maka tak sayang, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Cynthia Najwa Nazarina dari Universitas Pasundan, Prodi Ilmu Administrasi Bisnis. Identitas brand yaitu brand yang saya pilih yaitu Gorden Cahaya Makmur. Bidang usahanya perhiasan rumah tangga. Filosofi brandnya yaitu menghadirkan keindahan dan kenyamanan melalui gorden berkualitas agar setiap ruang terasa lebih indah. Analisis SWOT. Kekuatan dalam produk gorden Cahaya Makmur ini yaitu menyediakan bermacam-macam produk gorden, memiliki kualitas bahan serta jahitan yang terjamin, memberikan pelayanan yang responsif dan profesional. Kelemahannya yaitu jumlah tenaga kerja masih terbatas, proses pengerjaan memerlukan waktu lebih lama, variasi motif dan warna tertentu belum selalu tersedia. Peluangnya yaitu peningkatan pembangunan dan perbaikan rumah mendorong meningkatnya kebutuhan gorden. Terdapat peluang untuk menjalin kemitraan dengan desain interior, dan yang terakhir ada memiliki potensi perluasan jangkauan pemasaran melalui platform digital. Ancamannya yaitu persaingan harga dengan toko gorden lain, fluktuasi harga bahan baku, serta perubahan selera konsumen yang cepat. Yang selanjutnya ada analisis marketing mix. Yang pertama ada produk yang disediakan Gorden Cahaya Makmur meliputi beragam komponen utama dan aksesoris pendukung gorden. Terdiri atas kain blackout, kain lokal, vitrase, serta kain keras sebagai materi utama. Selain itu, tersedia pula aksesoris pelengkapan seperti smoke ring, hook, tassel, kawat, roda, dan batang gorden yang berfungsi untuk pemasangan. Gorden Cahaya Makmur juga menyediakan kaki soka, kaki double, tutup soka, renda, serta kaki alma untuk mendukung tampilan dan fungsi gorden secara optimal. Yang kedua ada price atau harga. Harga produk Gorden Cahaya Makmur bervariasi sesuai dengan model, jenis kain, serta ukuran yang dipilih oleh konsumen. Penentuan harga disesuaikan dengan desain, kualitas, dan bahan agar memberikan nilai yang sebanding dengan kebutuhan pelanggan. Yang selanjutnya ada place atau tempat. Tempatnya berlokasi di Kampung Nunuk Wetan, RT 01, RW 03, Desa Mekarsari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Promosi dalam Gorden Cahaya Makmur dilakukan melalui pemanfaatan platform digital, terutama TikTok dan Shopee. Melalui kedua platform tersebut, toko rutin membuat konten video serta menyelenggarakan siaran langsung untuk menampilkan produk dan menarik perhatian konsumen. Strategi ini diterapkan untuk meningkatkan jangkauan pemasaran dan memudahkan konsumen dalam memperoleh informasi produk secara cepat dan langsung. Yang selanjutnya ada analisis STP. Yang pertama ada segmenting. Segmentasi pasar Gorden Cahaya Makmur mencakup konsumen rumah tangga, pemilik rumah baru, pelaku renovasi interior, serta pelaku usaha seperti kantor, kafe, dan penginapan yang membutuhkan produk gorden. Yang kedua ada targeting. Sasaran utama perusahaan adalah konsumen yang membutuhkan gorden dengan variasi bahan, model, dan harga yang terjangkau di wilayah lokal yang mengutamakan kualitas produk dan layanan pemasangan. Ketiga ada positioning, yaitu Gorden Cahaya Makmur memposisikan diri sebagai penyedia solusi gorden yang lengkap, terjangkau, dan berkualitas dengan pilihan produk beragam, serta layanan yang memudahkan konsumen dalam memenuhi kebutuhan dekorasi jendela, rumah secara praktis dan menyeluruh. Strategi brand dalam menjalankan digital marketing. Gorden Cahaya Makmur menerapkan strategi pemasaran digital dengan memaksimalkan platform e-commerce untuk meningkatkan visibilitas merek. Pemanfaatan TikTok dilakukan melalui pembuatan konten dan sesi siaran langsung untuk menarik perhatian audiens dan menampilkan produk secara interaktif.
Selain itu, Shopee digunakan sebagai sarana penjualan sekaligus melalui promosi melalui live. Pendekatan ini bertujuan memperluas jangkauan pasar, mempermudah konsumen, memperoleh informasi produk, serta meningkatkan efektivitas penjualan secara digital. Analisis brand dalam membuat konten agar for your page. Yang pertama, ada konten yang berfokus pada visualisasi detail produk, yaitu pembuatan konten dilakukan dengan menghadirkan tampilan produk secara jelas melalui dari tekstur kain, jenis bahan, hingga hasil pemasangan. Visual yang informatif ini membantu audiens memahami kualitas dan keunggulan gorden sehingga mendorong minat untuk membeli. Yang kedua, ada penggunaan musik yang relevan dan sedang tren, yaitu konten dipadukan dengan musik yang tengah populer di platform digital untuk meningkatkan daya tarik dan peluang masuk ke rekomendasi pengguna. Pemilihan lagu yang sesuai tren juga membantu konten lebih mudah menjangkau audiens yang lebih luas sehingga efektivitas promosi meningkat. Strategi penggunaan Key Opinion Leader atau KOL. Brand menggunakan beberapa tipe influencer yang dianggap paling relevan dengan produk gorden. Yang pertama yaitu ada influencer home and interior. Influencer ini dipilih karena mereka mampu menampilkan inspirasi dekorasi rumah dan memperlihatkan hasil pemasangan gorden secara visual sehingga audiens bisa langsung membayangkan penggunanya. Lalu ada micro-influencer rumah tangga. Mereka relevan karena sering membagikan aktivitas harian dan penataan ruang sehingga kontennya terasa dekat dengan keseharian konsumen. Yang selanjutnya ada brand juga bekerja sama dengan desain interior karena mereka memiliki keahlian profesional. Rekomendasi yang memberikan kesan lebih terpercaya dan meyakinkan. Dan yang terakhir ada influencer lokal. Tipe ini efektif untuk menjangkau audiens di wilayah sekitar sehingga dapat meningkatkan minat beli pada pasar lokal. Secara keseluruhan, kombinasi KOL ini dipilih agar promosi lebih tepat sasaran dan dapat menjangkau berbagai segmen audiens. Audiens persona gorden cahaya makmur. Persona yang pertama yaitu ada Luri Nuryani. Luri Nuryani berusia 38 tahun, seorang ibu rumah tangga yang membutuhkan gorden terjangkau, berkualitas, dan mampu memperindah interior rumah. Ia mengutamakan produk yang praktis serta layanan pemasangan yang memudahkan. Yang kedua ada Agus Nurjaman. Agus Nurjaman berusia 35 tahun, seorang karyawan swasta yang mencari gorden tahan lama dengan desain minimalis. Ia mempertimbangkan kualitas, ulasan pelanggan, serta pelayanan profesional dalam proses pembelian. Analisis hasil penjualan. Analisis hasil penjualan menunjukkan bahwa akun Gorden Cahaya Makmur memiliki performa yang cukup baik dengan total pendapatan sebesar 13,4 juta dalam 30 hari, di mana 3,2 juta ini berasal dari penjualan langsung dan 10,1 juta disumbangkan oleh afiliator. Akun ini didukung oleh lebih dari 20.000 pengikut dan tingkat keterlibatan yang cukup tinggi. Selama periode tertentu tercatat 263 transaksi dengan harga jual rata-rata 51.000 serta 8 afiliator aktif dan 37 kreator baru yang ikut mempromosikan produk. Grafik pendapatan menunjukkan adanya peningkatan pada tanggal tertentu yang dipengaruhi aktivitas konten dan promosi, sehingga secara keseluruhan kolaborasi dengan afiliator menjadi fakta paling dominan dalam mendorong penjualan. Analisis fungsi situs.
Yang pertama ada Google Trends. Google Trends merupakan platform analisis yang digunakan untuk mengetahui perkembangan tren pencarian suatu kata kunci berdasarkan lokasi dan periode waktu tertentu. Melalui situs ini, pengguna dapat mengidentifikasi topik atau produk yang sedang diminati masyarakat sehingga membantu dalam mengambil keputusan pemasaran berbasis data. Dalam konteks pemasaran gorden cahaya makmur, Google Trends dapat dimanfaatkan untuk memantau tren pencarian seperti gorden minimalis, gorden blackout, atau toko gorden terdekat, sehingga strategi konten dengan promosi dapat disusun lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan pasar. Yang kedua ada Ubersuggest. Ubersuggest adalah alat digital marketing yang berfungsi untuk melakukan riset kata kunci, menganalisis performa website, serta mempelajari strategi konten dari kompetitor. Platform ini menyediakan data terkait volume pencarian, tingkat persaingan kata kunci, hingga rekomendasi ide konten yang relevan. Dalam penerapannya untuk gorden cahaya makmur, Ubersuggest dapat digunakan untuk mengetahui kata kunci potensial seperti harga gorden blackout atau gorden custom, sekaligus mengevaluasi peluang pengembangan konten yang dapat meningkatkan visibilitas bisnis pada mesin pencari maupun media sosial. Produk gorden cahaya makmur. Di sini terdapat beberapa produk gorden cahaya makmur. Sebenarnya masih banyak produk lainnya, cuman yang ditampilkan hanya sebagian saja. Ini yang sudah saya masukkan ke template PPT ini. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Pasundan dan PT Klorin Digital Media atas pengarahan uji kompetensi ini. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau kesalahan kata yang telah saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.